Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Masih bersama di channel kesayangan kita bersama, Kukar Cerdas. Pelajaran kali ini diambil dari buku tema 2 dan buku penilaian Bu Pena, serta ditemani oleh Kak Sasa di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah membuat teks petunjuk, membuat layang-layang, kemudian memahami energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam, serta memahami sumber daya alam dan pemanfaatannya. Adik-adik sahabat cerdas, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain untuk energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Nah, adik-adik, ini adalah runtutan cara bagaimana membuat layang-layang. Sebelumnya, mari kita cari tahu yuk bahan yang dibutuhkan. 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 4. Benang wol 5 gunting, dan yang keenam, lem. Kita cari tahu yuk bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya: 1. Letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, jiplak. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat penyilangan bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11. Ikatkan ujung yang lain ke bawah rangka. Bagaimana? Apakah kalian bisa membuatnya? Nah, kalian boleh men-screenshot atau memfoto bagian ini sehingga nanti kalian bisa membuat setelah video ini berakhir. Nah, adik-adik, kita akan belajar setelah bermain layang-layang yang digerakkan oleh angin, yang mana angin menjadi salah satu energi yang dapat diperbaharui bagi manusia. Sekarang kita belajar energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam apa saja. Yuk simak. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan bersumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi.
1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, adik-adik, arus air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Lalu angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. 5. Gelombang laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya adik-adik. Panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, singkong, ubi, dan jagung, serta sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio yang juga dapat berasal dari kotoran lemak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Contohnya kotoran hewan, gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar ya adik-adik. Sumber daya alam dan pemanfaatnya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam, salah satunya tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat pun dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, adik-adik sahabat cerdas, kali ini tugas kalian adalah mainkan layang-layang dengan teman-teman di sekitar rumah ya. Sampaikan pengalamanmu nanti di kelas kalian. Nah, adik-adik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta membunyikan tanda lonceng. Dan terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kolaborasinya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran kedua. Kak Sasa mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.